Assalamualaikum Mbak Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik dan bersemangat sekali Pak Hasan saya hari ini. Karena diberi kesehatan, maka saya akan mengisi hari-hari saya dengan kebaikan juga Pak Hasan. Ya. Alhamdulillah, super sekali Pak Selamat. Jadi ketika kita sudah diberi kesehatan, maka kita mengisi dengan hal-hal yang lebih baik. Yang positif mungkin Pak. Kemudian Pak Selamat, hari ini kita diskusi apa ini Pak terkait dengan persiapan supervisi kucing? Ini Pak Hasan, saya mempunyai rencana hari ini akan melakukan supervisi terhadap teman saya, Bapak Muhammad Nur Aziz Diana. Di situ ada beberapa hal Pak nanti yang mungkin harus saya persiapkan gitu Pak. Nah, ini saya ingin tahu lebih banyak tentang hal itu. Mungkin bagaimana kalau menurut Pak Hasan? Yang pengen Pak Selamat tahu lebih banyak itu terkait apa Pak Selamat? Yang pertama Pak, yaitu saya sudah membuat catatan ini Pak. Saya ingin mengetahui tentang rubrik penilaian ketika kita melakukan kegiatan kucing. Di situ rubrik penilaian yang berisi tentang prinsip dan kompetensi kucing, seperti apa, ada proses kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Ketika kita melakukan proses kucing, biasanya kita menggunakan alur tirta Pak. Nah, di dalam alur tirta itu pertama kali T-nya yang pertama itu adalah menentukan tujuan ketika kita akan melakukan suatu dialog atau komunikasi dalam proses kucing. Kemudian I-nya melakukan identifikasi terhadap permasalahan nanti yang akan coba kita pecahkan dari proses diskusi itu. Terus ada rencana, hanya ada aksi nyatanya nanti setelah proses kita berdiskusi itu tadi, hasil dari diskusinya nanti aksi nyatanya seperti apa. Seperti itu mungkin dari alur yang bisa saya ceritakan itu Pak Hasan. Oke, baik. Tadi Pak Selamat menyampaikan bahwasanya pengen tahu tentang rubrik ya, dan kemudian Pak Selamat sudah menyampaikan juga proses kucing itu seperti apa. Nah, terkait rubrik tadi memang betul seperti yang Pak Selamat sampaikan tadi. Di situ kita tetap sesuai dengan alur cerita, kemudian sesuai dengan prinsip dan potensi kucing. Kemudian pada kompetensi apa nantinya yang pengen Pak Selamat lebih dalam lagi kira-kira atau dikembangkan lagi? Di dalam percakapan kucing itu ada 3 Pak. Yang pertama ada kehadiran penuh atau present. Yang kedua ada sebagai pendengar yang aktif. Kemudian yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot ini Pak. Ini ketiga-tiganya semuanya penting karena menentukan keberhasilan dari proses kucing itu sendiri menurut saya. Ya, berarti yang pengen Pak Selamat kembangkan ada 3 hal tadi ya. Kemudian yang secara spesifik pengen Pak Selamat lebih dalami atau yang pengen saya sebagai supervisor nanti observasi ketika proses kucing itu apa aja? Di awal tadi saya mengatakan bahwasanya kesehatan itu utama Pak. Nah, di situ hubungannya dengan present atau kehadiran penuh. Ketika kita bisa konsentrasi, maka nanti bisa menghasilkan pertanyaan yang berbobot Pak. Kemudian dari panca indera kita juga kita bisa sebagai seorang pendengar yang aktif. Jadi nanti kalau setiap permasalahan kita bisa identifikasi dengan baik, dengan benar. Kemudian nanti penanganannya juga benar ketika kita mampu untuk menjadi pendengar yang aktif. Jadi intinya dari kehadiran penuh Pak atau present-nya tadi. Mungkin itu yang jadi fokus utamanya Pak. Tadi yang pengen Pak Selamat fokuskan nanti ketika diobservasi yaitu mengenai present Pak. Nah, ini kemudian terkait dengan kondisi apa yang bisa bikin Pak Selamat nanti itu katakanlah present itu tadi ya. Gini Pak Hasan, ketika kita dikatakan kehadiran penuh seperti sedang kita berbincang seperti ini, ketika saya bawa HP walaupun ini tidak saya pergunakan, maka ini nanti konsentrasi sudah hilang Pak. Karena bukan kehadiran penuh, atau mungkin kita sekarang seperti ini, kemudian apa yang kita pikirkan itu bukan apa yang berada di sini, tetapi mungkin yang di rumah ada seperti apa dan bagaimana. Nah, itu menurut saya yang disebut dengan kehadiran penuh. Itu menurut saya seperti itu Pak. Berarti Mas Selamat tadi mengatakan mungkin nanti akan
AT yang misalkan tadi sedikit mengganggu mungkin akan dikondisikan sedemikian rupa sehingga nanti proses coaching dapat berjalan lancar. Apa seperti itu, Pak? Iya, betul sekali. Jadi dengan tubuh yang sehat, kemudian tanpa gangguan, kan ada internal dan eksternal, Pak. Ketika internalnya sudah bagus, kemudian gangguan dari luarnya juga kita dapat minimalisir, maka hasilnya lebih maksimal seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Slamet. Jadi dari percakapan hari ini atau diskusi hari ini, apa yang Pak Slamet dapatkan untuk persiapan coaching? Ya, dari prasupervisi Pak Hasan. Jadi pertama saya harus menyiapkan rubriknya dulu, penilaiannya harus seperti apa, terus kemudian nanti apa yang bisa saya kembangkan, saya ambil salah satu hal yang paling positif atau yang paling pengen saya capai, yaitu tentang kehadiran penuh atau present saya. Kemudian indikasi present yang penuh tadi itu ya ketika saya kehadiran penuh tadi, saya bisa memaksimalkan kondisi secara in-on tadi, jadi internal saya itu saya sehat, bahkan kemudian tanpa gangguan misalkan dari laptop atau dari HP atau gadget atau yang perangkat yang lain, mungkin seperti itu. Baik, tadi Pak Slamet sudah menjelaskan bahwasanya nanti ada kondisi-kondisi yang akan diupayakan agar proses coaching dapat berjalan dengan lancar, tentunya presentnya dapat kan itu Pak? Iya, seperti itu. Oke, baik Pak Slamet, mungkin percakapan kita hari ini mungkin kita sudahi, semoga nanti ketika proses coaching dapat berjalan dengan lancar. Insya Allah Pak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Aziz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak Slamet sehat. Alhamdulillah kalau memang keadaannya sehat Pak Aziz. Hari ini saya pengen ngobrol sama Pak Aziz, mungkin memerlukan atau membutuhkan beberapa waktu lah Pak, yang agak lama. Kira-kira tidak apa-apa Pak Aziz? Tidak apa-apa Pak, secukupnya soalnya. Oh nggak tentu ya. Pak Aziz, saya mohon izin kalau boleh saya ingin bertanya sama Pak Aziz nih. Saya lihat kok Pak Aziz itu kurang bersemangat ya beberapa hari ini. Mohon maaf, kenapa ini kira-kira? Ya terima kasih Pak perhatiannya. Memang kan dalam beberapa hari ini saya agak lemas Pak, agak kurang semangat. Kira-kira saya bisa bantu apa Pak? Gini Pak ya, akhir-akhir ini banyak sekali saya itu pecah konsentrasi, banyak sekali kegiatan yang waktunya itu cenderung bersamaan dan susah dihindari. Jadwalnya padat gitu. Terus apa lagi Pak? Kegiatan yang di luar sama kegiatan yang kita lakukan di pembelajaran sekolah Pak, itu sama-sama penting, itu selalu mapat jadwalnya Pak. Oh, berarti karena banyak kegiatan dengan itu sehingga konsentrasinya, terus kemudian badannya rasanya tidak nyaman seperti itu Pak? Iya betul Pak, saya tidak nyaman, terus akhirnya membuat saya itu kurang bersemangat Pak. Konsentrasi saya ini kepala penat, terus pusing Pak, banyak sekali yang harus saya kerjakan. Oh, intinya gitu ya, terlalu sibuk itu juga nggak baik Pak ya ternyata Pak kayak gini. Terus Bapak ceritakan lagi, kira-kira dari itu semua perasaan Pak Aziz gimana? Sampai mungkin di rumah tidak bisa tidur atau bagaimana Pak? Saya sedih Pak kalau mengingat kegiatan yang begitu banyak di luar itu, tuntutan dari teman-teman harus selalu aktif, di sekolah juga kita harus bertemu dengan murid itu seminggu satu kali Pak, 4 jam pelajaran itu sudah singkat. Terus saya khawatir anak-anak nanti juga pelajarannya ketinggalan gitu ya, sehingga membuat saya resah, malah bikin saya kurang semangat Pak. Oh gitu. Terus dari tambahan tugas itu, kalau menurut Pak Aziz itu malah tidak baik untuk jenjang karir atau kehidupan jenengan atau gimana? Sebetulnya sangat baik dan positif Pak.
akan tetapi memang ada beberapa itu hambatan, ada itu kegiatan-kegiatan itu yang seharusnya menjadi skala prioritas. Namun saya itu kurang fokus pada ke semua kegiatan difokuskan itu susah. Terus dari pembicaraan kita ini Pak, tujuannya kira-kira nanti Pak Aziz pengen seperti apa Pak? Saya ingin gini Pak ya, bagaimana nanti perasaan saya itu nyaman, terus saya bisa jadi solusinya Pak? Iya, bisa jenengan atau saya memberi gambaran atau saya nanti dalam diskusi ini saya bisa memunculkan solusi yang terbaik Pak. Kira-kira yang menjadi hambatan apa saja Pak? Hambatannya itu Pak, kegiatan yang selalu berbenturan itu saya tidak bisa memilih Pak. Jadi bagaimana mengatur jadwal itu Pak. Saya juga harus koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, kadang guru dengan Bapak Kepala Sekolah itu juga punya keinginan yang berbeda. Oh gitu ya. Apalagi kalau jamnya tadi crash gitu ya, maksudnya ya. Pagi harus ngajar di kelas, kemudian dengan sebagai ketua KKG Pak ya. Kemudian harus menghadiri suatu pertemuan, nanti ini milih yang mana, padahal sama-sama penting, intinya seperti itu Pak ya? Iya, sama-sama penting dan sama-sama harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Kalau sudah seperti itu, kira-kira menurut Pak Aziz cara mengatasi masalah seperti itu bagaimana? Ini Pak ya, kalau menurut saya harus punya teman guru yang mau saya ajak kompromi jadwal Pak. Oh gitu. Ya, mengatur jadwal. Bukan berarti ke guru kelasnya itu nanti mengalah, tidak. Tapi saya minta bantuan kalau sewaktu-waktu saya dibutuhkan kegiatan yang lain, maka saya meminta teman saya untuk mengisi ketika jam saya. Jangan sampai nanti anak itu jadi keleleran itu ya. Oh, tidak ada yang ngurus. Dari itu dengan mengganti jadwal itu apa bisa menyelesaikan masalah Pak? Atau bagaimana? Tentu harapannya bisa Pak. Bisa ya. Jadi membuat jadwal, kemudian siswa bisa bersama dengan Bapak Ibu guru di kelas untuk menyesuaikan dengan jadwal yang dengan gitu Pak. Iya. Mungkin juga nanti kalau memang jadwalnya tidak bisa dirubah untuk kelas, maka saya yang menyesuaikan kegiatan luar itu apakah masih bisa dinego atau memang itu harus bersamaan, dan mungkin ya salah satunya kalau memang terpaksa ya ya menjadi berangkat. Jadi itu sudah pilihannya dari Pak Aziz. Selanjutnya itu bagaimana Pak tindakan yang akan jenengan lakukan setelah pembicaraan ini Pak? Jadi intinya nanti Pak Aziz fokusnya kemana? Semuanya harus difokuskan, akan tetapi yang kalau utamanya itu misalkan harus pembelajaran, maka kita fokusnya ke pembelajaran. Kalau memang fokusnya untuk kegiatan yang lain itu tidak bisa ditinggal, maka harus kita punya, karena kita diberi tanggung jawab, maka kita harus berusaha untuk memfokuskan yang utama dulu. Jadi bagus sekali menurut saya Pak, memang harus seperti itu. Kita berusaha untuk semaksimal mungkin bertanggung jawab terhadap apa yang sudah menjadi tugas kita. Terus tetapi jika kita mampu untuk mengelola waktu, manajemen waktu, kalau bisa kedua-duanya itu jangan ada yang ditinggalkan Pak. Seperti itu ya? Iya, betul sekali Pak. Jangan sampai kita itu meninggalkan pekerjaan tanggung jawab kita. Harus bisa efisiensi waktu, harus juga waktu sedemikian rupa sehingga semuanya bisa terlaksana. Mungkin seperti itu Pak Aziz. Semoga dari apa yang kita bicarakan ini memberikan manfaat tidak hanya kepada jenengan tetapi kepada kita semua. Orang yang hebat memang harus bisa berusaha Pak, dalam artian di situ
bisa membagi waktu, manajemen waktunya ya dikelola dengan baik. Kemudian harus tetap semangat, intinya seperti itu Pak Aziz. Iya Pak, harus Pak, saya harus bisa menyelesaikan tugas. Walaupun berat tugas dari sekolah yang menjadi kewajiban, menjadi tupoksi saya sebagai guru, itu harus betul-betul saya jalankan, saya laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai murid itu merasa dikurangi jamnya. Anak-anak itu kan kalau dengan saya itu dekat Pak ya, biasanya kalau olahraga itu kan biasanya ditunggu-tunggu kalau anak masih di sekolah dasar itu mungkin di kelas ya seneng Pak, cuma dari pengalaman yang sudah pernah ada itu biasanya kalau jam olahraga apalagi 1 minggu itu pertemuan hanya 1 kali, itu pasti kehadiran jenengan ditunggu Pak. Iya betul, dan saya mungkin nanti Pak bisa juga menambah dengan mengadakan kegiatan di luar jam ekstra gitu Pak. Bisa juga seperti itu untuk mengisi waktu yang kurang tadi. Saya akan mengarahkan anak-anak mungkin paginya bisa jam ke 0 Pak, sebelum pelajaran kalian menjadi solusi saya nanti supaya anak-anak itu ada tambahan, tidak ketinggalan. Kalau kegiatan yang di luar itu memang harus crash jadwalnya, maka saya tambah kegiatan ekstra untuk anak-anak. Itu mungkin solusi yang saya rasa cukup baik Pak ya. Jenengan sangat baik menurut saya. Mungkin kalau di daerah sekitar sini bisa pagi Pak, bisa juga mungkin ekstra dilaksanakan sore, mungkin jenengan sambil anak-anak pulang dari ngaji, nanti kalau sukanya yang futsal atau mungkin ada yang suka volley itu bisa jenengan masukkan di situ. Iya Pak, terima kasih. Iya, itu bisa Pak. Bisa sore juga bisa, itu alternatif yang juga terbaik. Kalau memang pagi jam ke 0-nya itu susah untuk dilaksanakan, alternatif yang selanjutnya kan jam sore itu bisa kita manfaatkan dengan baik. Seperti itu. Iya Pak Aziz, jenengan sudah bisa mensiasati intinya apa yang menjadi persoalan jenengan yang mempunyai persoalan, kemudian jenengan yang juga mampu untuk mengatasi masalah itu. Semoga kedepannya situasi jenengan murid-murid tidak merasa ditinggalkan karena tugas jenengan sebagai ketua KKG di kecamatan itu, sehingga dari proses diskusi ini saya harapkan ada tindak lanjut dari jenengan. Tidak hanya berhenti di diskusi ini, tetapi nanti tanggung jawab jenengan ketika sudah selesai itu rencana tidak lanjutnya jenengan selain yang jenengan katakan tadi, mungkin yang lebih spesifik, lebih khusus nanti bisa dilakukan dalam jangka dekat ini apa Pak? Yang pertama tentu saya tak koordinasi dulu dengan dengan wali kelasnya. Ya, kalau olahraga biasanya bukan wali Pak ya. Guru kelas ya. Guru kelas di SD itu guru kelas. Terus saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, kalau saya mempunyai kegiatan yang padat, maka saya akan koordinasi secepat mungkin sebelum kegiatan terlaksana. Jadi nanti saya akan mengatur waktu seefisien mungkin, sebaik mungkin, supaya nanti tidak ada yang dirugikan. Tupoksi saya berjalan, tanggung jawab saya dapat dilaksanakan. Itu Pak. Saya agak tenang Pak, sudah agak tenang. Punya teman bicara dengan Bapak yang juga bisa membuat saya mencari jalan keluar, alternatif pemecahan masalahnya. Tetap semangat Pak, intinya dijalani. Kemudian sebagai guru kita sharing, mungkin sudah cukup Pak Aziz, sudah merasa lebih tenang Pak. Ternyata kalau kita punya masalah itu
kalau dipendam sendiri agak susah untuk menyelesaikan Pak. Ternyata jenengan tadi memberikan gambaran kepada saya bahwa memang tugas kita merangkap itu memang berat, tapi tanggung jawab itu juga harus dilakukan. Jadi saya tadi setelah berbicara dengan Bapak dapat menginspirasi saya bahwa kita harus terbuka dengan teman untuk bisa mencari alternatif solusi dari masalah kita. Intinya seperti itu Pak Aziz. Iya. Jadi saya dapat mengambil dua kesimpulan. Intinya dari permasalahan tadi Pak Aziz bisa mengambil alternatif pemecahan masalah. Yang pertama, memberikan tambahan waktu, baik itu di jam ke-0 sebelum mulai pelajaran, atau di sesi yang kedua menggantinya di sore hari dengan ekstrakurikuler yang diminati oleh siswa. Kemudian yang kedua, izin kepada Bapak atau Ibu Kepala Sekolah dan juga wali kelas agar menggantikan jamnya Pak Aziz ketika mungkin ditinggalkan ketika ada pertemuan KKG di sekolah lain atau di kecamatan seperti itu. Iya, betul sekali Pak. Jenengan telah memberikan saya dengan arahan yang membuat saya sama Pak, semangat. Ya, sama-sama, intinya kita sharing Pak, karena biasanya tidak bisa diselesaikan sendiri, maka ketika kita sharing dengan teman yang lain itu bisa paling tidak sedikit mengurangi beban kita. Iya Pak, terima kasih Pak, saya dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab ke depan lebih baik lagi. Dari kegiatan ini saya bisa mengambil pelajaran bahwa kita harus saling sharing dengan teman ketika kita menghadapi masalah, atau kalau kita kurang semangat, dengan mengamati saya kurang semangat, dengan mengajak saya untuk sharing dan saya menemukan lagi semangat kerja saya. Alhamdulillah. Tetap semangat Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Slamet, barusan saya sudah melakukan observasi terkait praktek jenengan, yaitu praktek coaching tadi dengan Pak Aziz gitu ya. Yang pertama mungkin yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Pak Slamet tadi setelah melakukan atau sebelum kemudian setelah melakukan coaching? Terima kasih Pak Hasan. Perasaan saya pertama ketika sebelum melakukan proses coaching itu seperti memberikan ada di dalam perasaan saya itu bagaimana cara memberikan pertanyaan yang nanti itu intinya berbobot Pak. Kemudian dari pertanyaan berbobot saya tadi, orang yang saya wawancarai atau coaching itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, setelah proses terjadinya dialog tadi, alhamdulillah itu tidak seperti kekhawatiran saya itu ternyata mengalir dengan baik. Kemudian saya menggunakan alur tirta, jadi dengan tujuannya seperti apa saya pancing dengan pertanyaan-pertanyaan pematik. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar Pak. Alhamdulillah kalau gitu Pak ya. Bagaimana Pak Slamet menilai performa Pak Slamet saat coaching tadi? Saya ingin tadi kan kehadiran penuh Pak. Itu menurut saya harus belajar lagi karena mungkin kurang maksimal Pak, dalam artian dinamakan kehadiran penuh karena saya ketika melakukan proses coaching tadi terbayang-bayang untuk memberikan pertanyaan yang berbobot itu seperti apa. Jadi mungkin ada sedikit beban sehingga kehadiran penuh saya itu kurang begitu maksimal Pak. Intinya seperti itu. Oke, berarti Pak Slamet masih merasa kehadirannya belum maksimal. Kemudian apa yang membuat Pak Slamet menilai seperti itu? Ada kondisi seperti apa? Kondisi saya karena ketakutan saya, kekhawatiran, bukan ketakutan ya, kekhawatiran ketika saya harus memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Itu tadi nanti ini bisa terjawab dengan baik atau tidak, itu sehingga mempengaruhi performa saya ketika melakukan proses coaching itu tadi Pak.
Oke. Kemudian ini Pak, bolehkah saya menyampaikan hasil observasi saya terkait praktek kucing tadi? Monggo, itu masukan yang sangat luar biasa untuk saya, Pak. Baik. Jadi begini Mas Selamat, setelah saya tadi mengamati dengan Pak Asis melakukan praktek coaching, saya menemukan 3 hal yang mungkin nanti bisa Pak Selamat kembangkan gitu ya. Yang pertama memang betul seperti yang Pak Selamat katakan, bahwasanya untuk kesadaran penuh itu memang agak sulit. Ya, khususnya bagi Pak Selamat. Karena apa? Karena setelah percakapan tadi saya mengamati menemukan ketika dalam proses percakapan Pak Selamat kemudian untuk mengambil kata kunci dari seorang coach itu ada ya, bukan masih ada yang kadang-kala itu belum dapat. Sehingga pertanyaan yang Pak Selamat lontarkan berikutnya itu tidak mengena. Masih kurang, pertanyaannya kurang berbobot lah, intinya seperti itu Pak ya. Akibatnya apa? Akibatnya kadang-kala masalah yang ditanyakan itu malah berkembang. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi juga saya mengamati masih ada ini Pak Selamat apa ya? Kalau prinsip coaching itu kan sebetulnya coaching harus menemukan sendiri gitu ya, solusi atas permasalahannya. Tadi saya masih menemukan bahwasanya ketika Pak Asis tadi kesulitan dalam bukan membagi, tadi mengganti waktunya itu ya. Karena Pak Asis tadi waktunya banyak yang di luar karena juga sebagai pengurus KKG, maka Pak Selamat di situ sempat mengatakan bisa diganti dengan kegiatan ekstra yang bisa dilakukan di sore hari. Sebetulnya dalam prinsip coaching itu itu harusnya keluar dari seorang coaching. Itu yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga yang saya amati itu juga di situ ada ini Pak Selamat apa ya? Asosiasi itu ya. Jadi menghubungkan dengan pengalaman yang pernah saya alami gitu ya. Tadi ada ya kalimat itu ada kayaknya. Jadi Pak Selamat membenarkan bahwasanya tadi ada kalimat asosiasi yang Pak Selamat lontarkan juga, itu yang ketiga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan hasil observasi saya. Nah, bagaimana pendapat Pak Selamat ketika mendengar hasil observasi dari saya? Alhamdulillah, berarti itu masukan untuk saya Pak. Intinya ketika kita melakukan proses coaching seperti ini, apalagi di dalam di sini saya masih dalam proses butuh untuk berlatih dengan sesama rekan, itu merupakan masukan yang luar biasa Pak. Karena dengan semakin diasah seperti ini, maka apa yang jenengan katakan tadi itu bisa saya minimalisir Pak, paling tidak saya kurangi 1 gitu. Nanti ada latihan lagi saya kurangi lagi. Nah, nanti setelah 2, 3 atau sampai 5 kali atau mungkin 10 kali, hasilnya mungkin nanti akan lebih maksimal lagi Pak. Seperti itu. Baik, berarti perlu latihan Pak Selamat. Tapi jangan berkecil hati Pak. Karena dari hasil pengamatan saya bukan berarti Pak Selamat tidak menjalankan alur tirta, tapi semua alur tirta tadi mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian sama tanggung jawab itu sudah dilakukan Pak. Nah, cuma nanti di proses yang 3 hal tadi itu aja yang perlu diperbaiki. Kemudian untuk memperbaiki itu tindak lanjutnya Pak Selamat mau ngapain ya? Tindak lanjut yang saya lakukan, saya akan terus berlatih Pak, seperti yang saya katakan tadi, dengan rekan sesama guru penggerak atau mungkin teman sejawat di sekolah di dalam menyelesaikan masalah-masalah keseharian kita di sekolah. Itu kan pasti kita membutuhkan teman untuk sharing Pak. Nah, itu nanti proses yang akan saya gunakan untuk menempa saya agar menghasilkan seorang coaching yang berkualitas, menurut saya seperti itu Pak. Oke, baik. Jadi untuk meningkatkan performa berarti Pak Selamat nanti akan tetap latihan seperti itu Pak. Baik Pak Selamat, dari hasil pengamatan tadi ya dari saya Pak Hasan itu nanti akan mencatatkannya pada lembar pengamatan yang sudah disediakan. Kemudian dari sesi ini apa yang Pak Selamat dapatkan? Yang saya dapatkan cukup banyak. Nah, yang pertama itu masukan-masukan dari panjenengan. Kemudian yang kedua ada pengalaman coaching, melakukan proses dialog coaching dengan menggunakan alur tirta. Ketika ini semakin sering saya lakukan,
maka kesalahan saya, kemudian kekurangan saya itu bisa saya kurangi, Pak. Jadi ketika kita tidak melakukan praktek seperti ini, maka nanti akan kesulitan pada waktu kita membutuhkan praktek coaching, yang pada gilirannya nanti kita pasti akan melakukan model supervisi seperti ini. Jadi dengan kita melakukan hal ini, maka saya jadi tahu, oh berarti saya kurangnya di bagian ini. Nanti saya harus menutup misalkan argumen saya, atau mungkin saya bisa menjawab dari pertanyaan dengan saya masih menggunakan kata-kata yang sebenarnya tidak baku, mungkin kira-kira dan lain-lain itu tadi itu saya ucapkan. Nah, dari proses ini nanti menjadikan saya mungkin lebih matang lagi, Pak, untuk melakukan supervisi yang lebih berkualitas, mungkin seperti itu. Oke, baik Pak Slamet. Jadi Pak Slamet nanti akan mencoba, kemudian akan berusaha memilih kata yang sesuai gitu Pak ya. Lebih baku intinya. Pertanyaan yang dibuat juga Oke, saya harapkan mungkin di proses coaching berikutnya Pak Slamet dapat mengimplementasikan apa yang menjadi keinginan Pak Slamet. Tetap semangat Pak Slamet, semoga kedepannya lebih baik. Semangat, selamat. Terima kasih Pak Sandi. Sama-sama.